Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Seluruh Ananda tercinta, khususnya kelas 11 bahasa, kelas 11 IPA, kelas 11 IPS. Sivitas SMA Negeri 15 Bandung yang sekarang Anda semua sedang di rumah. Hari ini sesuai dengan jadwal proses kegiatan belajar mengajar teaching di IMAH, Anda akan mendapatkan materi pencemaran lingkungan yang dihubungkan dengan pandemi penyakit COVID-19. Karena kita tahu semua bahwa penyakit COVID-19 yang sekarang sedang sama-sama kita rasakan menerah di seluruh dunia, termasuk negeri kita tercinta, Indonesia. Anak-anakku sayang, tidak ada salahnya pembiasaan hidup yang biasanya dilakukan Ananda semua di kelas 11 SMA Negeri 15 Bandung. Sebelum memulai aktivitas, mari kita berdoa bersama. Doa itu mudah-mudahan menjadi salah satu penangkal datangnya seluruh penyakit kepada diri kita, khususnya penyakit yang sekarang sedang melanda dunia. Dan doa itu juga kita tujukan untuk teman-teman kita, teman-teman Anda yang kebetulan hari ini merasa tidak sehat. Juga seluruh bangsa ini yang sedang dalam menjalani karantina dan perobatan karena terpapar dan terinfeksi virus COVID-19. Untuk yang Muslim, kita lafadzkan Al-Fatihah. Sedangkan untuk yang non-Muslim, Anda bisa berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan Anda. Mari tunduk sejenak untuk kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga doa kita semua dijawab oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku tercinta, kita sekarang akan belajar bersama Ibu dan Anda tentang materi pencemaran lingkungan dan pencegahannya dengan Kermas dan PHBS, salah satu strategi penangkal COVID-19. Coba Anda buka bersama-sama
KD atau kompetensi dasar apa yang ada di catatan Anda. Mari kita buka. Kompetensi dasarnya ada di 352 dan 452. Karena kemarin yang 351, Anda semua sudah melaksanakan BTS, juga 451, maka sekarang ke 352 dan 452. Yaitu melakukan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan dan melaksanakan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan. Selanjutnya, apa indikator dari KD itu? Yang pertama, Ananda mampu menyebutkan jenis-jenis pencemaran lingkungan, mampu menjelaskan cara-cara pencegahan pencemaran lingkungan, mampu melakukan pencegahan pencemaran lingkungan, dan yang keempat inilah yang perlu nanti Anda sikapi, bahwa Anda semua dapat melaksanakan Germas dan PHBS sebagai penerapan diajar di IMAH. Baik, sekarang kita lanjutkan. Apa tujuan yang akan dicapai dengan belajar bersama ini antara Ibu dan Anda? Tujuannya adalah dengan melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui Germas dan PHBS. Diharapkan kita mampu menangkal paparan penyebaran COVID-19. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita lihat materi dari judul itu adalah pencemaran. Ya. Pencemaran, apa yang dimaksud dengan pencemaran? Kita tahu bersama bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Nah, anak-anakku, kita lanjut. Pencemaran lingkungan itu ada 3. Pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Satu lagi, pencemaran suara, nanti kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini, kita lihat yang pertama, yaitu pencemaran air. Pencemaran air, menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air yang terdapat di dalam bab 1 pasal 1 ayat 11, bahwa pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan, contohnya seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah. Semua itu diakibatkan karena aktivitas manusia. Jadi jangan lupa, habitat danau, sungai, laut, dan air tanah ini harus kita selamatkan bersama. Air yang tercemar pada umumnya akan menunjukkan tanda-tanda berwarna.
Kalau yang namanya berwarna, boleh warna apa saja. Mungkin Anda melihat dalam keseharian kadang berwarna coklat, kadang berwarna hitam pekat, kadang berwarna seperti air susu, dan seterusnya. Lalu berbau. Jadi kalau kita lewat, kita akan menghirup bau. Dan memiliki rasa tertentu. Kalau kita cicipi dengan warna putih. Jadi kalau Ananda tercinta semua, minum minuman yang rasanya berbau, memiliki rasa yang aneh, yang tidak normal, sesuai rasa air bening, jernih, bersih, kemudian Anda minum, maka Anda perlu sikapi apakah air itu layak Anda minum atau Anda harus tes dulu sehingga tahu bahwa air yang Anda minum sehat atau tercemar. Saat ini, air di dalam kebanyakan sudah tidak murni lagi. Contohnya, Anda sering menyaksikan saat hujan turun. Kadang ada kristal es yang kandungan-kandungannya memungkinkan di situ ada debu, ada spora jamur, ada oksigen O2, ada CO2, karbon dioksida, ada NH3, ada SO4, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan air dari sumber mata air. Kalau mata air biasanya Anda tahu dari ujung sumber air. Biasanya mengandung natrium, mangan, kalsium, besi, lalu bakteri dan jamur. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada umumnya, ukuran baik buruknya air didasarkan pada faktor ada 7. Pertama tadi sudah disebutkan ada warna, ada bau di depan tadi, ada rasa. Kemudian berikutnya suhu, lalu keasaman atau pH air. Kemudian jasad renik itu berarti organisme yang ada di dalam kandungan air, dan bahan-bahan kimia yang terakhir, yang ketujuh. Pencemaran air meliputi pencemaran tadi habitatnya ada salah satunya di darat, kemudian danau, sungai, perairan laut tadi yang sudah dijelaskan di depan. Jadi kalau Anda dekat dengan sungai, maka jagalah baik-baik sungai Anda, alirannya dari hulu ke hilir itu tetap harus jernih, jauh dari sampah, jauh dari ciri-ciri umum buruknya kualitas air tadi. Kita lanjut. Sumber pencemaran air itu biasanya dapat muncul dan bersumber dari berbagai macam sumber. Ibu sebutkan di sini, yang pertama pengerukan pasir. Ini sering terjadi dan banyak kejadian di berbagai wilayah. Limbah rumah tangga sudah jelas. Salah satunya yang perlu disikapi dan dicermati saat pandemi COVID-19 ini, jika Anda mencuci dengan air sabun tangan Anda, maka buatlah saluran sanitasi pembuangan limbah air sabunnya yang terkelola dengan baik, sehingga tidak mencemari lingkungan di sekitar sanitasi kehidupan Anda di rumah. Industri, pertanian, pelebaran sungai, pertambangan minyak lepas pantai, serta kebocoran kapal tanker pengangkut minyak itu yang sering kita saksikan bersama di area lepas pantai. Jadi, Anandaku tercinta,
Khusus di pandemik COVID-19 ini, khususnya yang Anda tahu dengan penyemprotan desinfektan, mencuci air bersih di tangan Anda dengan menggunakan sabun, atau penggunaan masker, maka itu benar-benar pengelolaannya harus dilakukan dengan baik agar tidak mencemari lingkungan perairan, udara, maupun tanah. Pupuk pertanian, sampah, dan kotoran sama aliran ke bendungan, danau, serta laut dapat menyebabkan meningkatnya cacat hara di perairan. Peningkatan tersebut mengakibatkan pertumbuhan ganggang atau eceng gondok menjadi pesat mungil istilah. Baik, aku lanjutkan. Limbah rumah tangga yang selama ini Anda selalu stay home bersama keluarga di rumah. Deterjen dipakai untuk mencuci tangan, mencuci baju, mencuci piring, dan seterusnya. Kelola dengan baik agar tidak mencemari sanitasi lingkungan. Sampah organik jelas, karena sekarang banyak sekali keluarga di rumah. Ada ayah, ada bunda, ada kakak, ada adik, atau saudara yang bersama-sama ada berdiam di rumah, maka kelola dengan baik sampah organik hasil dari makanan yang Anda makan. Anorganik juga, Anda menggunakan banyak plastik, banyak piring yang kemungkinan pecah, botol-botol yang kemungkinan bekas, dan seterusnya. Jaga baik-baik agar tidak mencemari lingkungan sekitar rumah. Memberikan peranan cukup besar dalam pencemaran air sungai, terutama di daerah perkotaan yang tadi Ibu sebutkan, yaitu deterjen, sampah organik, dan sampah anorganik. Sungai yang tercemar deterjen, sampah organik, dan anorganik yang mengandung mikroorganisme dapat menimbulkan penyakit, terutama bagi masyarakat yang menggunakan sungai sebagai sumber kehidupan sehari-hari. Jadi, Anda bisa lihat di bantaran sungai Ciliwung dan sungai-sungai yang lain, Citarum, dan sungai-sungai yang walaupun alirannya kecil tetap harus kita perhatikan agar tidak terpapar penyakit lain dari tidak baiknya pengelolaan pembuangan sampah. Proses penguraian sampah dan deterjen memerlukan oksigen, sehingga kadar oksigen dalam air dapat berkurang. Jika kadar oksigen dalam air berkurang, BUD dan COD-nya, maka jelas akan menimbulkan salah satu kendala dan gangguan dalam kehidupan Anda. Jika kadar oksigen suatu perairan turun sampai kurang dari 5 mg per liter, maka kehidupan biota air seperti ikan yang ada di aliran air sungai dekat lingkungan Anda atau selokan dekat lingkungan Anda jelas terancam. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, setelah pencemaran air, ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Apa zat pencemarnya biasanya yang muncul dan banyak di lingkungan
Anda. Karbon monoksida ini ingat betul dan harus diingat betul, dan tidak boleh lupa Anda yang biasa menggunakan kendaraan bermotor, khususnya membawa motor ke sekolah, dan atau karena Anda sekarang sedang berdiam di rumah, maka garasi harus tetap higienis. Tidak ada asap mobil atau asap motor yang dapat meracuni lingkungan sekitar Anda di garasi. Nitrogen oksida, sulfur oksida, ozon, hidrokarbon, klorin, partikulat timah, dan masih banyak lagi zat pencemar atau polutan yang lain yang jika tidak disikapi dapat membahayakan kehidupan Anda di sekitar Anda. Jenis-jenis pencemaran udara. Pencemaran udara menurut tempat dan sumbernya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pencemaran udara bebas atau kita sebut outdoor air pollution. Sumber pencemaran udara bebas biasanya pertama secara alamiah, contohnya letusan gunung berapi. Dan yang kedua, akibat dari kegiatan manusia. Kegiatan manusia yang mana? Yang mampu mencemari lingkungan. Industri, pabrik-pabrik, apalagi sekarang dibutuhkan banyak pabrik yang memproduksi untuk APD, kemudian masker, kemudian hand sanitation, dan tidak kalah pentingnya yang keseharian. Kendaraan bermotor mobil Anda, coba lihat asapnya kalau tebal seperti begitu, itu perlu disikapi. Kemudian motor juga sama, yang Anda pakai perlu disikapi agar keluaran asap tidak seperti itu. Dan jelas pabrik-pabrik yang memproduksi di saat pandemi COVID-19 ini betul-betul harus memperhatikan bagaimana mencegah filterisasi buangan udara keluar dari pabrik yang dikelola. Yang kedua, pencemaran udara ruangan atau kita sebut indoor air pollution. Polusi pencemaran udara di dalam ruangan berasal dari pemukiman, perkantoran, ataupun gedung tinggi. Pencemaran udara berdasarkan pengaruhnya terhadap gangguan kesehatan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, irintasia. Apa itu irintasia? Polutan ini bersifat korosif, merangsang proses peradangan hanya pada saluran pernapasan bagian atas, yaitu saluran pernapasan mulai dari hidung hingga tenggorokan. Misalnya sulfur dioksida, amonia, debu. Nah, iritasi ini terjadi pada saluran pernapasan bagian atas dan juga dapat mengenai paru-paru sendiri ini yang sekarang sedang pandemi COVID-19, yaitu penyemprotan desinfektan. Hati-hati jika Anda membuat sendiri, jangan sampai melampaui ambang batas dari yang sudah ditentukan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi mengontrol dan memeriksa. Kemudian asfiksia, apa itu? Berkurangnya kemampuan tubuh dalam menangkap oksigen atau mengakibatkan kadar O2 menjadi berkurang. Keracunan gas karbon monoksida mengakibatkan
karbon monoksida akan mengikat hemoglobin, sehingga kemampuan hemoglobin mengikat O2 berkurang. Terjadilah asfiksia. Yang termasuk golongan ini, jenis zatnya adalah gas nitrogen, oksida, metan, gas hidrogen, dan helium. Kemudian yang ketiga, C, anestesia, di mana keadaan bersifat menekan susunan saraf pusat sehingga kehilangan kesadaran, misalnya ereper, etilen, propen, dan alkohol. Toksis, titik tangkap terjadinya berbagai jenis, yaitu menimbulkan gangguan pada sistem pembuluh darah, misalnya zatnya benzena, fenol, toluen, dan silet. Keracunan terhadap susunan saraf, misalnya karbon disulfid atau alkohol, itu penyebabnya. Nah, anak hati kelola dengan baik zat-zat polutan itu agar tidak mengenai kehidupan Anda dan sekitar Anda. Khususnya sekarang Anda dan keluarga Anda sedang stay home. Yang ketiga, berdasarkan zat pencemar. Yang pertama, pencemaran udara berbentuk gas. Dari golongan belerang, Ibu kasih contoh sulfur dioksida, SO2, hidrogen sulfida H2S, sulfat aerosol. Ini biasanya itu ada di spray ya, kalau Anda menata rambut gitu. Kemudian golongan nitrogen terdiri dari nitrogen oksida N2O, nitrogen monoksida NO, amonia NH3, dan nitrogen dioksida NO2. Golongan karbon terdiri dari karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, ini yang sering keluaran dari asap kendaraan bermotor Anda, ya, hidrokarbon, dan lain sebagainya. Berdasarkan zat pencemar, yang pertama pencemaran udara berbentuk gas, ya, yang tadi sudah disampaikan. Dan pencemaran udara berbentuk partikel yang berikutnya adalah mineral anorganik, contohnya air raksa, timah. Bahan organik, hidrokarbon, klorinasi, alkan, benzen, dan makhluk hidup yang terdiri dari bakteri, virus, telur cacing, sehingga menjadi cacing, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu Anda sikapi karena sekarang sedang pandemi virus COVID-19, maka Anda harus hati-hati. Banyak baca, banyak belajar, melihat kondisi yang sekarang sedang booming di seluruh dunia. Indonesia, khususnya Anda yang sekarang sedang stay home bersama keluarga, jaga baik-baik supaya paparan virus corona dan banyak menginfeksi orang-orang yang sekarang sedang dikarantina atau dirawat di rumah sakit, diisolasi, maka insya Allah jika Anda bisa menjaga higienisasi kehidupan pribadi di rumah Anda, virus COVID-19 tidak akan dan tidak mau menghampiri Anda. Percayalah. Dampak pencemaran udara, efek SO, itu terhadap vegetasi dikenal dapat menimbulkan pemecatan pada bagian antara tulang dan tepi daun. Jadi bisa menguning, kemudian akhirnya. Lalu kendaraan bermotor dan daerah industri, itu gangguan saraf pusat akan mengenai sekitar penduduk sekitaran pabrik
atau lebih jauh dari habitat tambang. Batu bara atau bahan bakar minyak yang mengandung sulfur, pembakaran limbah, dan proses industri menimbulkan efek iritasi pada saluran nafas sehingga menimbulkan gejala batuk dan sesak napas. Nah, sesak napas yang terjadi karena COVID-19 itu hati-hati, sikapi dengan baik untuk cegah jangan sampai kita terinfeksi itu. Jangan sampai masa inkubasi 14 hari itu akan mengenai kita. Daerah yang kurang bersih lingkungannya, pada pencemaran udara, ruangan yang ber-AC dijumpai beberapa jenis bakteri itu juga sama mengakibatkan penyakit pernapasan. Jadi banyak sekali penyebab penyakit pernapasan. Oleh sebab itu, jauhi Anda dari polutan-polutan yang akan menyebabkan udara buruk di sekitar Anda, sehingga Anda bernapas kurang nyaman dan akhirnya tidak sehat. Baik, kita lanjut yang terakhir, pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alam. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, atau air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau kita sebut dengan bahasa ilegal dan baik. Baik anak-anakku sayang, kita berikutnya lihat. Kalau di pencemaran tanah ada ciri-ciri tanah tercemar dan ciri-ciri tanah tidak tercemar. Kalau tanah itu tercemar, maka tanah tidak subur. Sedangkan kalau tidak tercemar, maka tanah subur. pH sekarang kita lihat. Kalau yang tercemar, itu pH-nya di bawah 6. Jadi sifat tanah itu adalah asam. Sedangkan pH-nya yang di atas 8 berarti tanah itu sifatnya tanah basah. Sementara kalau yang tidak tercemar, itu rentangnya pH antara 6 sampai 8. Jadi tidak perlu lebih dari itu atau di bawah itu. Baik, kita lihat. Untuk yang ciri-ciri tanah tercemar berikutnya, baunya busuk, mengandung logam berat. Sedangkan yang tidak tercemar, berbau busuknya tidak ada, artinya tidak berbau busuk. Kemudian tidak kering, memiliki tingkat kegemburan yang normal, dan tidak mengandung logam berat. Dan yang terakhir, untuk ciri-ciri tanah tercemar adalah mengandung sampah anorganik. Jadi itu lihat di gambar, coba Anda lihat itu di slide. Itu begitu numpuknya sampah itu di atas tanah. Jadi tanahnya tertumpuk dari sampah-sampah buangan, truk-truk yang membawa sampah ke situ dari sampah rumah tangga. Lalu yang tidak tercemar ya jelas tidak mengandung sampah anorganik. Anakku, tanah berperan penting dalam pertumbuhan makhluk hidup. Kenapa? Karena mampu memelihara ekosistem dan memelihara siklus air. Oleh sebab itu, tanah di sekitaran rumah Anda, andaikan Anda punya halaman, jaga dengan baik siklusnya. Kasus pencemaran tanah terutama disebabkan oleh pembuangan sampah yang tidak memenuhi syarat seperti tadi, yaitu illegal dumping, kebocoran limbah cair dari industri atau fasilitas komersial, atau kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah yang kemudian tumpah ke permukaan tanah, itu harus betul-betul dijaga dengan baik.
agar tidak terjadi pencemaran tanah, polutannya masuk ke dalam manusia penghuninya. Pencemaran tanah ditandai dengan adanya bahan pada permukaan tanah yang dapat mengganggu kemampuan tanah tersebut untuk mendukung kehidupan makhluk hidup di atas. Pencemaran tanah dapat dipilah menjadi beberapa kelompok, yaitu bahan cair, bahan padat. Kalau bahan cair, itu terwujudnya sebagai bahan cair, misalnya minyak, insektisida, dan larutan deterjen. Anda tahu nih larutan deterjen banyak dipakai sekarang? Itu hati-hati dalam pengelolaannya. Kemudian untuk desinfektan tadi yang semprotkan di depan itu juga sama. Hati-hati, itu bahan cair yang mungkin terlepas di udara dan bersatu ke dalam perairan. Bahan padat sekarang. Pencemar yang terwujud sebagai bahan padat, misalnya sampah organik dan anorganik. Sampah organik contohnya sisa-sisa kehidupan, sampah pasar, dan sampah dapur. Ini yang karena Anda sekarang sedang stay home, maka sampah dapur itu betul-betul harus diperhatikan. Kelola, ya, pilah, kemudian olah. Sampah anorganik contohnya situ yang banyak dihasilkan dari sampah itu. Baiklah, anandaku sayang, kelas 11 bahasa, 11 IPA, dan 11 IPS. Kita semangat nyanyi bersama ya. Oke. Bagaimana strategi untuk tidak terinfeksi dan terpapar virus COVID-19. Oke? Ya. Mari kita menyimak lagu ini. Masyarakat sehat, bukan dan bermanfaat, berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi seimbang, rutin cek kesehatan, selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita, selalu berkarya terus semangat sehat. Masyarakat Indonesia sehat diawali dari saya. Ayo kita bersama-sama sehat diawali dari saya. Mau dicoba satu kali lagi agar Anda hafal? Ya, kita coba sekali lagi ya. Baik. Masyarakat sehat, bukan dan bermanfaat, berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan, selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita, selalu berkarya terus semangat sehat. Masyarakat Indonesia sehat diawali dari saya. Ya, itu barangkali lagu yang harus dinyanyikan oleh Anda. Bersemangat karena Anda sehat, ibu sehat, keluarga sehat, lingkungan sehat, dan bangsa, negara, pemimpin kita semua sehat. COVID-19 insya Allah takut menghampiri kita. Baik, tadi adalah gerakan masyarakat sehat.
Dan sekarang PHBS, strategi yang kedua. Apa itu PHBS? Ya. Strategi penangkalan COVID-19 dengan yang kedua yaitu PHBS. Mas, kita sudah tadi menyanyikan bersama gerakan masyarakat sehat. PHBS di rumah Anda, apa itu PHBS? Baik, PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa kita harus melakukan PHBS? Manfaat PHBS dapat meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, menjadikan lingkungan kita sehat. Nah, mencegah penyakit COVID-19 tidak akan mau menghampiri. It's okay. Oke, kita lanjutkan. Ada 8 indikator PHBS di rumah yang dapat dilakukan. Yang Ibu sampaikan sekarang. Nanti selebihnya Anda cari sendiri ya. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Ini adalah protokol kesehatan untuk mensikapi tersebarnya, terpaparnya, bahkan terinfeksinya virus penyakit COVID-19. Manfaat mencuci tangan, ya, itu membunuh kuman, virus, bakteri, penyebab penyakit. Penyakit apa saja? Nah, salah satunya sekarang yang sedang pandemi melanda dunia adalah virus COVID-19. Yang kedua, penyakit yang timbul akibat tidak mencuci tangan. Diare, cacingan, tifus, dan ingat, media penyebaran virus corona adalah jika Ananda, siapa saja orang-orang yang sudah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Betul-betul itu harus dijaga. Jangan sampai tertular sehingga media itu dengan cepat COVID-19 menyerang. Siapa saja usia 70 tahun ke atas yang paling rentan atau balita 5 tahun ke bawah. Kapan harus mencuci tangan? Dilakukan sebelum dan sesudah makan. Setelah bermain, setelah memegang uang, setelah memegang binatang, setelah selesai dari toilet, dan aktivitas lain pokoknya yang memungkinkan karena persentuhan yang menjadi media terpapar virus COVID-19. Dan sekarang namanya itu social distancing dan physical distancing. Baik. Berikutnya, mengkonsumsi makanan sehat dan gizinya seimbang. Ingat, makanan sehat belum tentu gizi seimbang, maka atur gizinya supaya seimbang. Buah-buahan, sayur-sayuran, gitu. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat, olahraga yang teratur dan terukur, lakukan olahraga dan hindari cedera. Nah, tadi contoh Anda menyimak lagu adalah bentuk olahraga ringan sambil menggerakkan badan, sambil bernyanyi, maka sehat akan datang. Yang kelima, memberantas jentik nyamuk sudah pasti karena ini sebagai media sekali lagi ya terjangkitnya penyakit DBD, malaria, babi gajah gitu ya. Tuh, jadi media tertularnya jadi faktor itu terpaparnya di situ. Nah, penyakit lain kekebalan tubuh jika menurun maka dengan mudah terpapar dan terinfeksi COVID-19. Oleh sebab itu, kita jaga jangan sampai kekebalan tubuh kita menurun. 6. Tidak merokok di rumah. Mas, sebetulnya bukan hanya di rumah, di luar rumah juga. Sekolah nanti kalau Anda sudah datang ke sekolah, ingat, tidak dibenarkan usia produktif seperti Anda merokok. Ya. Jadi tidak merokok di rumah. 7. Kontrol berat badan agar Anda tetap sehat, rutin cek kesehatan. Dan terakhir ingat, sampah-sampah produk keseharian di rumah itu dari makanan Anda, dari baju Anda, dari apa saja yang menjadi produk sampah, buang pada tempatnya. Nah, jenis sampah Anda sudah tahu, ada 3.
organik, anorganik, dan B3. Nah ini yang B3 yang Ibu amanatkan. Jika Anda mengetahui atau Anda berkecimpung dalam ruang lingkup pekerjaan sampah B3, maka sampah bahan berbahaya dan beracun yang biasanya sekarang banyak diproduksi dari limbah rumah sakit. Itu ya, contohnya sekarang yang limbah rumah sakit sedang terjadinya wabah penyakit COVID-19, wajib harus diamankan, dicegah agar tidak terjadi pencemaran, baik itu di air, di udara, maupun di tanah. Nah, dari 3R yang di depan tadi konsepnya, kita kembangkan menjadi 5R. Dan nanti 5R itu ditambah 2 apa? Replace, replant. Itu bisa dilakukan di rumah Anda ya, selain reduce, reuse, dan recycle. Nah, ayo ber-PHBS. Hidup sehat dimulai dari saya, dimulai dari Ibu, dimulai dari Anda di rumah. Baiklah, anak-anakku sayang, kelas 11 bahasa, 11 IPA, dan 11 IPS. Mari kita refleksi dari materi yang sudah disampaikan. Ya. Materi yang sudah Ibu sampaikan, silakan ya dicermati, lalu isi tabel yang sudah disediakan, gitu, yang ada di bawah, ya, yang berhubungan dengan kegiatan yang biasa dilakukan oleh Anda dan keluarga Anda dalam keseharian sebanyak-banyaknya. Berapa banyaknya? 10, 5, 15, 20, sebanyak-banyaknya yang terbiasa dan biasa Anda lakukan bersama keluarga yang berlandaskan PHBS. Tapi ingat, PHBS-nya di rumah, ya, bukan di sekolah, karena Anda sekarang sedang stay home bersama keluarga di rumah, gitu, dalam menangkal penyebaran penyakit COVID-19. Tapi yang harus diperhatikan adalah kegiatan yang Anda tulis di dalam tabel itu adalah bukan kegiatan yang 8 tadi yang termasuk ke 8 teori yang sudah disampaikan. Cari di luar dari ke-8 itu. Banyak sekali yang bisa Anda lakukan dengan keluarga Anda. Ya, tabel refleksinya seperti begini. Silakan nanti Anda isi. Nomor urutnya, silakan nama kegiatannya apa saja. Lebih banyak kegiatan untuk mencegah penyakit COVID-19 lebih bagus. Insya Allah sehat. Lalu siapa yang melaksanakan kegiatannya? Silakan Anda tulis. Mungkin Anda, mungkin adik Anda, mungkin kakak Anda, mungkin ayah bunda Anda, semua komponen rumah. Keluarga kecil adalah bagian dari bentuk sosial yang paling sederhana. Jadi bukti fisiknya jangan lupa. Begitu tertulis misalnya satu contoh nomor urut 1, nama kegiatannya X, yang melaksanakan Y, maka bukti fisiknya harus disertakan. Berupa foto saja sudah cukup. Baik, anak-anak tercinta. Yang kedua, jangan lupa, tadi sudah belajar bernyanyi bersama. Nyanyi dengan semangat, maka buat vlog. Anda semua buat vlog. Nyanyikan kembali dengan mimik muka dan gaya yang bersemangat untuk menangkal penyakit COVID-19. Tunjukkan bahwa Anda semua adalah generasi sehat Indonesia. Ya, ingat, kalau Anda bisa main gitar diiringi oleh gitar, boleh. Diiringi oleh alat musik yang lain, boleh. Tidak pun nggak masalah. Kalau misalnya Anda ingin memasukkan -1 agar Anda pengisi suaranya untuk bernyanyi di situ, juga boleh. Jadi tidak terbatas. Yang penting Anda bersemangat berolahraga sejenak dengan menikmati semangat lagu dan dibuat dalam bentuk vlog, nanti diupload kembali ke Modo bersama dengan tabel yang sudah terisi. Ya, teks lagunya tadi sudah kan belajar sampai 2 kali ditayangkan di video. Ya, sekian.
Selamat merefleksi diri untuk tetap sehat dan terhindar dari penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit lain tentunya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku, ya, kita coba simak bersama. Ibu membuat apa ya namanya kalau membuat pantun, mungkin bukan pantun, puisi bukan puisi. Ya pokoknya malah pesan saja. Mudah-mudahan bisa menjadi daya ingat untukmu yang lebih dari itu dalam menjaga COVID-19. Lihat dari kata penutup yang Ibu sampaikan. Belajar di SMA Negeri 15 Bandung, mulailah dari kebersihan diri dan kelasmu. Mari kita bergemas, mulailah dari kebiasaan PHBS. Sekali lagi, belajar di SMA Negeri 15 Bandung, mulailah dari kebersihan diri dan kelasmu. Mari kita bergemas, mulailah dari kebiasaan PHBS. Yang kedua, jika mulai dari kebersihan diri dan kelasmu, insya Allah terbebas sifat-sifat culas. Jika mulai dari kebiasaan PHBSmu, insya Allah terbebas COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.